Kita akan masuk teman-teman sekalian masih berhubungan dengan masalah sholat. Yaitu hadis Nabi SAW, ini urutan hadis yang ke-17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa." Mengucapkan tasbih itu disyariatkan bagi laki-laki bila dia hendak mengingatkan imam yang salah. Sedangkan bertepuk tangan itu bagi perempuan. Diriwayatkan oleh Imam 6. Maksudnya Imam 6 bagi teman-teman yang pegang bukunya ada footnote nomor 21 di bawah. Diriwayatkan Bukhari jilid 3 halaman 62. Muslim nomor 422. Abu Daud nomor 939. An-Nasai jilid 3 halaman 11, At-Tirmidzi nomor 369, Ibnu Majah nomor 1034, dan ini kurang lebih 6 orang perawi hadis ya, yang meriwayatkan riwayat ini. Saya akan coba lebih dalam dulu teman-teman sekalian, mengingatkan kembali tentang masalah pentingnya menjaga sholat ini. Yang pertama teman-teman sekalian yang harus Anda renungi adalah bagaimana sholat itu satu-satunya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah yang Nabi SAW menerimanya di langit. Ini saking tingginya kedudukan sholat tersebut. Dan perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan di malam hari Isra dan Mi'raj naik ke langit, menerima perintah sholat ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa, spektakuler. Pada saat orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi SAW, 10 tahun berturut-turut di Mekah. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam berdakwah ya. Masa berdakwahnya. 10 tahun pertama semua penolakan, penghinaan, penuduhan yang tidak benar. Maka Allah SWT menghibur Nabi Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Dan pada saat itu juga terjadi Amul Huzun, tahun kesedihan, di mana meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. 2 orang yang membela Nabi SAW dan dakwah beliau. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaybin. Anda bisa dengarkan di kajian Sirah Nabawi sudah kami sampaikan itu tentang masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi kalau di kalangan manusia banyak yang menolak dakwah, ini dari kalangan jin ada yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Dan pada saat itulah diterima perintah sholat. Anda bayangkan kejadian itu luar biasa. Perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. Pada saat itu sebulan dengan kuda terbaik, lelaki yang terkuat. Artinya kalau orang menggunakan unta atau laki-lakinya bukan yang terkuat, mungkin bisa lebih daripada itu perjalanan sangat jauh Mekah ke Palestina pada saat itu ya. Maka teman-teman sekalian, Nabi SAW melakukan perjalanan semalam, sehari semalam. Spektakuler luar biasa. Dan menggunakan tunggangan kuda bersayap. Tidak akan pernah kita bisa lihat kuda bersayap. Allah SWT khususkan untuk Nabi SAW. Yang dinamakan dengan burak. Kemudian Nabi SAW masuk ke Masjid Aqsa. Bahkan sampai sekarang masih dikenang tempat beliau mengikat ya, burak itu. Sampai beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengikat burak itu di tempat yang biasa Nabi-Nabi mengikat kekangan tunggangan mereka. Kemudian beliau mengimami sholat ruhnya para nabi-nabi. Para malaikat hadir di Masjid Aqsa. Kejadian yang luar biasa. Kemudian Mi'raj ke langit. Menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertemu dengan ruh para nabi-nabi juga di sana. Kemudian beliau menerima perintah sholat lalu kemudian turun. Terjadilah proses naik dan turun dalam sehari semalam sampai beliau kembali ke Mekah. Dan ini semua teman-teman punya kisah yang luar biasa gitu. Sudah kami sampaikan dalam Sirah Nabawi bagaimana luar biasanya kejadian Isra Mi'raj itu. Dan Allah kenang dalam surah nomor 17 surah Al-Isra. Hanya untuk menjelaskan masalah. Hanya untuk menerima perintah sholat. Dan dijadikan sholat ini adalah tolok ukur. Seseorang itu muslim atau kafir. Kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Dan juga Nabi SAW mengatakan awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Ya, kalau dia baik, maka beruntunglah orang itu. Kalau dia buruk, maka rugilah dia dan celaka. Coba saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, karena kita bukan hanya sekedar membahas
bagaimana makmum mengingatkan tentang kesalahan imam. Ya. Tapi perlu kita fahami ruhnya sholat itu yang sedang dibahas. Apa itu sholat? Sekedar gerakan dan bacaankah? Seperti selama ini kita lakukan. Sehingga kita tidak merasakan ruhnya. Tidak merasakan kenikmatannya. Kita tidak merasakan seperti apa yang baginda Nabi SAW bahasakan. Innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah jadikan ya, kesejukan mataku di sholat. Beliau kalau sedang ada masalah apapun, sholat larinya. Beda dengan kita seperti orang yang cuma menjalankan sebuah kewajiban selesai, store kewajiban lalu pergi. Seakan-akan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, membutuhkan ibadah kita. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh. Ya. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh sama siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak butuh pada siapapun. Allahus Samad, Allah yang bergantung pada yang segala sesuatunya. Fahami teman-teman, sholat yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri. Maka jaga kekhusyuannya, jaga syarat-syarat, rukun-rukunnya, hal yang wajibnya. Dan juga hati-hati dengan hal yang membatalkannya. Gitu kan? Hati-hati sekali. Karena setiap gerakan dan bacaannya punya nilai pahala di sisi Allah SWT. Anda sedang menghadap dan berkomunikasi dengan Tuhan pada saat itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan kembali, sholat itu teman-teman yang Anda lakukan banyak sekali faedahnya. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya Anda melakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar, maka dipastikan setelah sholat Anda tertameng, terbentengi, tertahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ada seperti penghalang yang membuat Anda tidak melakukannya. Beda dengan orang kalau tidak sholat. Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 45. Anda bisa buka aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Al-Ankabut, surah nomor 29 ayatnya 45. Dengarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad, yaitu Al-Quran, Alkitab. Baca isinya, renungi, hafal, amalkan, dan dirikanlah solat. Allah jadikan solat langsung setelah kamu faham Al-Quran, yang kamu aplikasikan pertama solat. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan pelanggaran, terpuruk, perbuatan bodoh, kesalahan-kesalahan. Dan sungguhnya mengingat Allah atau solat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salat yang paling utama. Betul-betul seseorang mukmin dan mukmin itu wajib baginya untuk memperhatikan waktu salatnya, untuk menjaga semua yang berhubungan dengan salat itu, gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya. Anda bisa ikutin bahasan kami di hari Jumat, Sahih At-Targhib Tarhib, hampir setengah buku. Bisa saya bahasakan mungkin ratusan lembar ya. Itu membahas tentang sholat. Hadis demi hadis. Dan luar biasa gitu. Kemudian yang kedua, sholat adalah terutama di awal waktu, perbuatan yang paling afdal. Yang paling Allah cintai. Kalau Anda kerja di perusahaan lalu Anda tahu, kalau Anda mengerjakan satu perbuatan atau satu instruksi di kantor, dan ternyata itu membuat atasan Anda, owner, pemilik perusahaan senang, maka Anda lakukan. Bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana kira-kira efeknya? Saya sangat yakin efeknya nanti akan apa? Anda akan diberikan bonus-bonus. Anda akan dipertahankan di perusahaan. Tanpa kita samakan Allah SWT dengan makhluknya. Ta'ala Allah, Allah maha tinggi. Lebih daripada segala-galanya. Tapi supaya mudah difahami, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat adalah amal yang paling utama. Artinya dengan mengerjakan dan fokus ke Dia, Allah akan bantu kita dengan amal-amal yang lain. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amala afdala? Qala as-salatu li waqtiha.
Amal apa yang paling afdal? Amal apa ya Rasulullah yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya, yang paling mendatangkan rahmat karunia, perhatian Allah, rezeki dari Allah? Maka beliau mengatakan as-salatu li waktiha. Salat pada waktunya. Perhatikan bagaimana Nabi SAW tekankan itu. Qala qultu thumma ay. Lalu aku berkata lagi, apa lagi ya Rasulullah setelah salat? Qala birrul walidain. Bakti pada kedua orang tua. Qala qultu thumma ay. Lalu aku berkata, apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau mengatakan perang di jalan Allah. Dan hadis ini hadis yang sahih. Perhatikan di sini teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW menekankan solat itu dalam hadis Bukhari Muslim ini. Bagaimana Nabi SAW memastikan solat itu adalah amal yang paling afdal. Yang lain juga Anda harus perhatikan. Yang ketiga adalah solat membersihkan dosa-dosa. Membersihkan semua kesalahan-kesalahan kecil Anda. Kalau dosa besar tentu butuh taubat nasuha. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Salat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari sungai itu sehari sebanyak 5 kali. Dalam riwayat, ini riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai? Bagaimana kalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir dengan deras? Lalu seseorang di antara kalian mandi sehari 5 kali. Tertinggal nggak kotoran badannya? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, segar dan bersih terus gitu. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Subuh ke duhur, mungkin ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kita tidak sadari. Duhur dibersihkan. Duhur ke asar, mungkin ada dosa lagi, di asar dibersihkan. Asar ke maghrib, ada lagi dosa, mungkin kita lakukan dosa kecil. Melihat yang sesuatu yang haram, menyentuh, tidak sengaja. Atau sengaja, dosa-dosa kecilnya. Dibersihkan lagi. Maghrib ke isya ada lagi, isya dibersihkan. Isya ke subuh, subuh dibersihkan dan seterusnya. Begitu terus. Dia menggugurkan dosa. Yang kelima, sholat itu menjadi cahaya dan pelita kehidupan. Di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana baginda Nabi SAW menyampaikan, Man hafadha alaiha, kanat lahu nurun wa burhanun wa najah. Ya. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Saya ulangi, man hafadha alaiha, siapa yang menjaga 5 waktu sholat, kanat lahu nura, akan menjadi cahaya buat dia. Wa burhan, akan menjadi petunjuk atau bukti. Ya. Wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Dan barang yang siapa tidak menjaganya, sholat itu, tidak peduli, maka tidak ada cahaya dalam kehidupannya, tidak ada petunjuk, nggak ada pelita, nggak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Dan di hari kiamat nanti dia akan disamakan dengan Qarun, kaum yang membangkang dari kaum Nabi Musa. Fir'aun, orang yang pasti masuk neraka. Haman, ya, panglima perangnya Fir'aun. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang kafir Quraisy yang meninggal dalam keadaan kufur. Gitu kan. Ini luar biasa ini. Ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan kalau kita sholat, memberitahu kalau kita sholat kita dapat semuanya. Cahaya, pelita, petunjuk, dan keselamatan. Kalau tidak jaga malah diancam. Bersama dengan orang-orang yang tidak masuk akal. Dan orang-orang yang maksud saya tidak menggunakan akal sehat mereka. Ya. Mereka malah menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dalam Musnadnya, Ad-Darimi, Al-Mundhiri disebutkan juga, Imam Ahmad juga mengatakan, dan ini hadis dihasankan oleh mereka. Demikian juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim, as-salatu nur. Salat itu cahaya kehidupan, ya, cahaya kehidupan. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ini. Salat itu harus betul-betul dijaga. Kemudian juga teman-teman sekalian,
Sholat itu kalau dijaga dengan benar, akan memasukkan Anda ke dalam surga. Di akhirat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi." Aku pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mempersiapkan air wudu beliau dan beberapa hajat beliau. Faqala li sal, maka aku berkata, mintalah. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, mintalah sesuatu. Karena kau buat baik, karena dia berbuat baik pada Nabi SAW, Nabi ingin balas. Nabi SAW mengatakan, sal, minta sesuatu. Sebagai imbalan kau sudah siapkan air wuduku, siapkan hajat-hajat, melayani aku. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau gitu aku mohon, minta agar aku bisa bersama anda di surga. Qala awa ghaira dharik. Maka beliau SAW mengatakan, ada permintaan yang lain? Qultu huwa dhak. Aku mengatakan, cuma itu ya Rasulullah. Itu sudah luar biasa. Bersama sama Nabi di surga, itu luar biasa. Amalnya gak mungkin sama dengan amal Nabi. Permintaan yang sangat cerdas. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kata Nabi SAW, kalau begitu, bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya jaga sholatmu. Ini luar biasa, hadis riwayat Muslim. Setiap Anda mengerjakan sholat, terutama kalau Anda sholat ke masjid ya, ini punya keutamaan banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya hadis masyhur Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat lahu khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Hadis riwayat Muslim juga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, makanya wudhu selalu dari rumah. Lalu ia berjalan menuju ke salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajatnya. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu." Kalau kalian berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ila masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid untuk sholat, lam yarfa qadamahul jumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Dia tidak mengangkat telapak kaki kanannya kecuali Allah catatkan satu pahala. Walam yadha qadamahul yusra illa hatta anhu azza wa jalla illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayya. Dan tidak dia meletakkan telapak kaki kirinya kecuali dihapuskan darinya dosa. Ya. Itu luar biasa gitu. Setiap mengerjakan sholat, apalagi kalau ke masjid teman-teman, jangan sia-siakan. Allah siapkan buat dia hadiah, istana di surga. Hidangan bisa bermakna juga begitu. Hadis riwayat Bukhari berbunyi, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid wa raha, 'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi dan di pagi dan di sore hari. Bisa juga bermakna istana disiapkan oleh Allah SWT. Dan ini luar biasa. Dan bermakna juga nuzulahu bisa bermakna adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika datang. Dan sekian banyak teman-teman sekalian keutamaan sholat kalau kita ingin bahas ya panjang lebar. Yang jelas menjaga sholat adalah bagian daripada hal yang sangat ditekankan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu hal yang substansial yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana Anda sebagai imam menjaga kekhusyuan dalam sholat dan juga makmumnya sehingga tidak terlupakan semua jenis bacaan ya. Dianjurkan dari doa iftitah, al-fatihah, surah, kemudian ruku sampai salam. Begitu juga para makmum, imam dan makmum dua menjaga kekhusyuannya, memberikan haknya. Dan tidak luput dari mereka itu. Tapi kalau sampai pun misalnya Anda sholat, ternyata Anda menjadi makmum di belakang imam, dan imam lupa. Bagaimana Anda sebagai laki-laki mengingatkan imam Anda, supaya dia tahu kalau dia sedang salah, dan bagaimana perempuan mengingatkan imamnya. Misal seorang wanita sholat berjamaah sama suaminya di rumah.
kalau suaminya lagi buat salah, bagaimana caranya dia mengingatkan? Nah ini secara substansial, dan ini semua tujuannya agar menjaga kehusyuan dan keutuhan sholat itu. Inilah hadis tadi yang kita bacakan. Saya ulangi kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tasbihu lirijali wa tasfiqu lin-nisa." Mengucapkan tasbih, jadi laki-laki mengatakan subhanallah. Imam salah gerakan, misalnya duhur, baru 3 rakaat sudah tahiyat. Atau ternyata harusnya tahiyat terakhir, dia malah berdiri lagi. Dia lupa, dia kira masih baru 3 rakaat. Kita mengatakan subhanallah. Sementara bagi perempuan, at-tasfiq atau menepuk tangan. Jadi telapak tangan kanan ya, yang diletakkan di dada, menepuk telapak tangan kiri. Dan ini yang menjadi bahasan kita, yaitu tentang masalah bagaimana perempuan mengingatkan imamnya. Penjelasannya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Al-Fath, Fathul Bari maksudnya, syarah daripada Sahih Bukhari, sepertinya alasan dilarangnya wanita membaca tasbih. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Karena wanita diperintahkan untuk merendahkan suaranya dalam sholat secara mutlak. Sebab dikhawatirkan akan menimbulkan godaan dan laki-laki dilarang bertepuk tangan karena hal tersebut merupakan perilaku kaum wanita. Jadi ada perbedaan antara bagaimana makmum laki-laki mengingatkan imam dan makmum perempuan. Jadi alasannya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar karena suara perempuan itu dianjurkan untuk direndahkan. Kalau dia juga mengingatkan dengan suara, maka bisa menjadi fitnah, apalagi kalau suara perempuan itu indah misalnya. Kan? Kalau memang suara perempuan lembut, kan seperti itu. Kemudian, selanjutnya, kalau perempuan justru disuruh tepuk tangannya. Dan laki-laki dilarang untuk menepuk tangan. Dan mereka boleh mengeluarkan suara. Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam Ma'alim as-Sunan, pada juz 1 halaman 232, tepuk tangan dalam sholat dalam kurung untuk mengingatkan imam adalah tata caranya kaum wanita. Menepuk tadi sudah saya kasih contohnya ya. Telapak tangan kanan menepuk bagian dalam, menepuk bagian luar tangan kiri yang ada di dada. Tepuk tangan dalam sholat atau menepuk tangan dalam sholat untuk mengingatkan imam adalah tata cara kaum wanita. Yaitu dengan cara memukulkan punggung jari jemari tangan kanan ke telapak tangan kiri. Nah, sudah saya kasih contoh tadi. Jadi ya, ditepuk seperti itu. Lalu ia berkata lagi, sedangkan tata cara kaum laki-laki ketika menemukan kekurangan atau kesalahan imam dalam sholat adalah dengan bertasbih. Subhanallah. Dalam hadis ini juga terkandung pengertian bahwa seorang makmum jika bertasbih dengan maksud mengingatkan imam, maka hal tersebut tidak membatalkan dan merusak sholatnya. Ya. Jadi kalau makmum mengatakan subhanallah pada saat imamnya salah, tidak membatalkan sholatnya. Karena memang itu dianjurkan dalam syariat. Sekarang muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau imamnya tidak mau ikut? Anda yakin dengan makmum lain, ternyata imamnya lebih rakaatnya, harusnya sudah tahiyat terakhir duhur, dia malah lanjut 1 rakaat. Anda mengatakan subhanallah, tapi tetap aja dia berdiri. Ya sudah, Anda biarkan, ikut saja sebagai makmum. Tidak ada masalah. Walaupun nanti 5 rakaat jumlahnya. Kata Nabi SAW, imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Ya. Kalau dia benar, dia bisa panen pahalanya. Makmumnya. Tapi kalau dia salah, sholat kalian sah dan dia yang berdosa. Makanya jadi imam juga ada syaratnya gitu. Gak boleh sembarangan. Kalau perempuan misalnya sholat sama suaminya, dia tepuk punggung kirinya. Atau dia lagi di musola di masjid. Ada beberapa wanita di saf wanita. Ada wanita, beberapa orang di saf wanita, imamnya salah, maka mereka menepuk punggung. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau dia tidak dengar, atau dia tidak mau tahu, ya sudah, Anda ikut saja, sebagaimana saya bahasakan tadi. As-San'ani dalam Subulus Salam pada juz 1 halaman 269 mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi orang yang sedang mengerjakan sholat kemudian terjadi sesuatu hal dalam sholatnya. Seperti ia ingin mengingatkan imam yang melupakan sesuatu, atau ia ingin mengingatkan orang yang lewat di depannya, atau ia ingin mengingatkan orang yang meminta sesuatu kepadanya ketika dia tidak tahu bahwa dia sedang sholat, maka ia mengingatkannya bahwasanya ia sedang sholat. Jika yang sedang sholat tersebut laki-laki, maka
dengan membaca subhanallah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Bukhari rahimahullah dengan kalimat subhanallah. Sedangkan di selain Bukhari disebutkan lafaz lebih secara mutlak. Lafaz tersebut atau tasbihnya secara mutlak. Adapun jika yang sedang sholat adalah wanita, maka cara mengingatkannya dengan menepuk tangan. Dan caranya seperti yang diterangkan oleh Isa bin Ayyub rahimahullah, yaitu dia memukulkan dua jari tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Mayoritas para ulama berpendapat dengan penunjukan hadits ini. Kemudian As-San'ani berkata lagi, hadits ini tidak menunjukkan wajib membaca tasbih dan tepuk tangan di saat mengingatkan ketika tidak berisi perintah. Kemudian ia menguatkan bahwa mengingatkan dalam sholat tersebut terbagi dalam beberapa hal, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada pula yang mubah sesuai dengan tuntunan kondisi pada saat itu. Jadi artinya kalau yang ditinggalkan sesuatu yang wajib dalam sholat, Anda ingatkan, subhanallah, lupa rakaat, tambah rakaat. Kalau itu adalah sunnah yang dia tinggalkan, maka Anda tidak usah ingatkan. Boleh Anda ingatkan, boleh tidak. Misalnya, dia setelah waladdallin, amin, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Kan baca surah setelahnya kan sunnah. Bisa di rakaat pertama dia nggak baca surah. Di sini boleh Anda mengingatkan, boleh tidak, karena hukumnya memang sunnah. Beda kalau dia lupa baca Al-Fatihah, ya. Bisa kalau hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Kemudian kata penulis di sini, saya berkata Imam Malik berpendapat sebagaimana diterangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 19 bahwasanya membaca tasbih itu diperuntukkan bagi laki-laki dan wanita. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama karena dalil-dalilnya kuat dan jelasnya pengambilan hukum mereka dalam masalah ini. Adapun argumentasi yang dipakai Imam Malik yaitu hadis membaca tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita, dan bahwa perkataan Rasulullah SAW tanda kutip membaca tasbih bagi laki-laki hukumnya bersifat umum bagi laki-laki dan wanita, dan perkataan tanda kutip tepuk tangan bagi wanita maksudnya adalah untuk dzam atau celaan. Maka ini jelas kata penulis bukan yang dimaksudkan dan merupakan pemalingan lafaz tersebut dari yang dimaksud. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. Apabila dimintakan izin kepada laki-laki yang sedang sholat, maka tanda pemberian izinnya adalah ucapan tasbih. Jadi misal tadi, bukan hanya imam, kalau salah kita mengatakan subhanallah. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba ajak ngomong kita, dia nggak tahu kalau kita sedang sholat, kita mengatakan subhanallah. Ada orang ketuk pintu, assalamualaikum, subhanallah. Ya. Kita boleh ingatkan seperti itu. Dan apabila diminta izin kepada wanita yang sedang sholat, maka tanda pemberian izinnya adalah dengan tepuk tangan. Menepuk tangan bukan tepuk tangan seperti biasa ya. Tapi tadi sudah kita contohkan, menepukkan ya, punggung bagian dalam tangan kanan ke punggung bagian luar tangan kiri. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra jadi 2 halaman 350. Hadis ini menunjukkan dengan tegas kebenaran pendapat jumhur ulama. Kesimpulannya tentu teman-teman sekalian, bolehnya seseorang muslim mengingatkan dalam sholat hanya saja kalau imamnya salah, dan bagi laki-laki caranya bertasbih, bagi perempuan memukul punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanan.